akan kelihatan bahwa dulu kan di sana itu istilahnya tidak boleh rofas, fusuk, dan jidal, ngerembuk orang lain, ngerasani orang lain, berbuat tidak baik kepada orang lain. Nah, itu berarti nanti akan kelihatan hubungan dengan menyebarkan kedamaian. Artinya setiap istilahnya bertemu dengan orang lain, itu berikan salam. Salam itu adalah kedamaian. Ini adalah di Islam itu kan meyakini ada hidup setelah kematian. Artinya bahwa hidup setelah mati, atau bahasa Jawanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semua, apa kabar? Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam edisi Lincak Pak Karso. Bersamaan pada hari ini, hari yang istimewa, di mana Indonesia sedang menyambut kedatangan balik saudara-saudara kita yang baru menunaikan ibadah haji di tahun 2025. Untuk itu, kita akan membahas hakikat dan makna-makna yang terkait dengan ibadah haji tersebut. Sudah bersama kita Pak Karso. Assalamualaikum Pak Karso. Waalaikumsalam Mas Sugeng Sonten. Sugeng Sonten. Atur nuwun rawuhnya. Saya terima kasih bisa kembali ke ruang Lincak Pak Karso ini. Pak Karso, ini kita sedang mangayu bagyo kedatangan saudara-saudara kita yang baru saja selesai menunaikan ibadah haji di tahun 2025 ini. Banyak orang yang mengatakan, dan ajaran agama pun demikian, bahwa haji adalah puncak ibadat. Dia tidak hanya merupakan salah satu rukun Islam saja, tetapi dipercaya memiliki kandungan dan makna-makna yang sifatnya fundamental dalam kehidupan manusia. Saya ingin dapat dawuh dari Pak Karso soal itu. Karena yang pertama itu, kalau kita menyambut teman-teman atau saudara kita atau mungkin keluarga kita yang baru pulang haji, selalu kita melantunkan doa. Bahkan pada saat mengantarkan mereka, semoga ibadah haji Anda menjadi haji yang mabrur. Nah, mabrur itu maknanya apa sebenarnya Pak Karso itu? Menarik perbincangan kita. Sekali lagi kita ucapkan selamat datang ya Pak Is kepada jamaah haji Indonesia tahun 2025 yang secara bertahap akan kundur, akan pulang ke tanah air. Tadi ditanya tentang dimaksud sebagai haji mabrur setelah pulang. Setelah pulang. Karena doanya dulu waktu mau berangkat, sekarang pulang mabrur itu seperti apa? Nah, dalam banyak pandangan begitu. Yang pertama, saya kira Pak Is, akan kelihatan dari perilaku atau tindakan, terutama misalnya ibadah gitu ya. Ibadahnya dulu katakanlah ambil contoh sholat masih bolong-bolong gitu ya. Puasanya kadang puasa kadang tidak, atau mungkin kegiatan zakat dan sebagainya belum baik. Nah, berarti nanti akan semakin baik. Faktual di dalam tindakan seperti itu. Kemudian dalam konteks hubungan manusia dengan manusia gitu ya, itu akan kelihatan bahwa dulu kan di sana itu istilahnya tidak boleh rofas, fusuk, dan jidal, ngerembuk orang lain, ngerasani orang lain, berbuat tidak baik kepada orang lain. Nah, itu berarti nanti akan kelihatan hubungan dengan sesama manusia di tanah air ini akan semakin baik. Nah, seperti itu. Itu beberapa tanda. Tapi yang saya kira yang ketiga adalah solidaritas sosialnya semakin bagus lah itu. Artinya itu tanda-tanda mabrur yang secara umum di dalam perilaku yang bisa dilihat gitu Pak. Jadi ada peningkatan kualitas ibadah secara individu maupun secara sosial ya. Nah, betul. Yang sosial itu yang dirasakan oleh orang lain. Gitu. Artinya tindakan individu tadi kemudian terasa oleh orang lain. Gitu. Itu adalah makna substansinya dari mabrur ya. Betul. Kemudian kalau dilihat dari ciri-ciri fisik gitu, apa yang nampak gitu mabrur itu? Saya pernah membaca Mas Is,
konon katanya ada 3 ya, ada 3. 3 yang pertama tadi kan artinya yang bisa dilihat dalam konteks hubungan dengan manusia dan sebagainya. Tapi sekarang misalnya tidak saja hanya orang Islam dengan orang Islam, tapi juga dia sebagai orang Islam kepada orang yang lain selain yang Islam juga gitu. Itu disebut namanya afsus salam. Ya. Afsus salam. Afsus salam itu adalah menyebarkan kedamaian. Artinya setiap istilahnya bertemu dengan orang lain itu berikan salam. Salam itu adalah kedamaian. Nah, ini adalah kehadirannya itu diharap-harap lah kira-kira gitu. Jadi pengarep-arep wong. Seperti gitu ya. Nah, yang kedua apa yang disebut sebagai ati to'am. Artinya suka memberi makan orang lain. Gitu ya. Jadi atimu to'am itu adalah memberikan makan orang-orang yang membutuhkan makan. Kira-kira begitu. Gitu. Artinya orang miskin. Tadi saya sebut solidaritas sosial gitu ya, itu semakin baik. Nah, bahasa Jawanya mungkin ya nyah-nyoh gitu ya. Itu artinya seperti itu. Gitu. Ya betul. Lalu yang ketiga itu yang saya baca adalah apa yang disebut dengan wasilul arham. Wasilul arham itu adalah suka menyambung kekerabatan dengan orang lain. Kata sambung itu dalam arti tentu yang sudah terputus ya. Jadi orang tidak ingin misalnya pernah menyakiti orang dan kemudian terus orang lain itu seterusnya orang sakit hatinya, ini disambung. Gitu. Nah gitu, itulah yang tadi disebut sebagai wasilul arham itu. Gitu ya. Nah, jadi tanda-tanda fisiknya minimal ada 3 tadi. Kedatangannya mudah-mudahan kalau ciri-ciri atau tanda-tanda tadi terjadi benar kepada para jamaah haji yang baru datang di Indonesia saat ini, ya kedamaian di sekitar Insya Allah, para hujaj, para haji itu akan tentu terasa gitu Mas. Gitu. Iya. Itu yang kita harapkan. Iya, Insya Allah ya. Ya betul. Ya. Jadi haji ini kan kemudian menjadi sesuatu yang katakanlah istimewa ya Pak Karso. Sampai kemudian orang itu berusaha keras, bahkan punya cita-cita bahwa niso saat segi urip paling ora aku kaji. Itu apa kira-kira motivasi yang mendorong dia seperti itu? Orang yang mengatakan istilahnya ada piramida kebutuhan manusia gitu ya. Gitu. Yang paling dasar itu kebutuhan dasar makan, minum, tempat tinggal gitu. Nah, haji itu sebenarnya adalah yang tertinggi. Itu namanya apa itu? Namanya memperjuangkan eksistensi pengakuan. Gitu. Iya. Nah, dalam hal teori Maslow ya, itu kebutuhan spiritual ini adalah merupakan puncak atau hierarki kebutuhan manusia itu sendiri, Mas. Betul. Nah, karena itu maka manusia berusaha setelah yang dasar-dasar itu terpenuhi, dia ingin mendapat pengakuan. Nah, dan itu dalam konteks agama adalah yang tertinggi, seperti itu, yang tertinggi dalam tataran keagamaan. Lalu ada kabar terbaru bahwa pemerintah Saudi itu akan memangkas paling kurang 50% kuota haji Indonesia. Kalau itu diterapkan Pak Karso, antriannya akan semakin panjang, konon sampai 94 tahun. Tapi orang juga sanggup gitu, misalnya disuruh ngantri selama itu. Kira-kira apa ada hubungannya dengan bahwa haji itu adalah penanda dari eksistensi diri itu, atau ada aspek lain yang bisa kita baca? Ya betul Mas. Jadi istilahnya walaupun antreannya panjang walaupun antreannya panjang, perjuangan eksistensi yang tertinggi tadi atau pemenuhan kebutuhan dari hierarki kebutuhan yang tertinggi tadi. Di Islam itu kan meyakini ada hidup setelah kematian. Jadi kan, artinya bahwa hidup setelah mati atau bahasa Jawanya adalah urip sawise mati, gitu ya. Atau istilahnya itu dalam bahasa ilmiahnya eskatologis dari kehidupan itu ya. Jadi haji itu juga ada nilai itu. Jadi orang membayangkan bahwa berkaitan dengan akhir kehidupan itu
bukan mati itu sendiri, tapi nanti duwe sangu untuk ke depan, kira-kira begitu. Nah, singkatnya adalah bahwa tujuan akhir hidup manusia adalah bagaimana tindakan di dunia sekarang ini memiliki konsekuensi dan berakibat nanti di akhirat. Nah, itulah nilai-nilai haji itu ada di sana, Mas Is, gitu. Nah, itulah yang dalam hal ini maka mungkin bisa disebut sebagai investasi akhirat, kira-kira. Wah, luar biasa. Seperti itu kan. Nah, panjenengan mungkin perso bahwa nilai-nilai spiritual ketuhanan ini begitu dalam gitu ya. Dan saya sendiri pernah melakukan ibadah itu misalnya. Nah, ini memang nilai-nilai spiritual itu betul-betul kita hayati, begitu. Dan orang bahkan misalnya sebelum mereka berangkat haji itu sudah yang mengantar aja berdua-dua gitu ya. Nah, itu juga menarik, Mas Is. Itu karena bahkan ada semacam pendapat ya, gampangannya kalau nanti saya pulang dari haji terus meninggal itu rapopo sebabnya wis puncak dari investasi akhirat tadi sudah terjadi, atau bahkan mungkin meninggal di sana pun mungkin barangkali tidak soal, bahkan beberapa mungkin di antara orang-orang yang sudah tua begitu malah kepengen meninggal di sana, sehingga pada saat melepas keluarganya sing ngeterke akeh banget itu itu mungkin seakan-akan merasa sudah mungkin tidak ketemu meneh, tidak akan ketemu lagi seperti itu misalnya. Ini sesuatu yang walaupun tadi katakanlah negara Arab Saudi akan memperpanjang ini, mempersedikit jumlah kuota, ya mudah-mudahan jangan lah ya. Harapan itu. Ini sudah terlalu panjang seperti itu. Mungkin manajemen pengelolaan hajinya saja barangkali yang perlu dilakukan. Jadi, sedemikian istimewanya haji itu bagi orang Muslim, sehingga untuk kita di Indonesia ini orang sanggup antri bertahun-tahun untuk bisa berkesempatan menunaikan ibadah haji ini. Semangat untuk antri, kesabaran menunggu waktu itu, apakah suatu fenomena atau memang itu kondisi yang harus dihadapi oleh orang yang akan menjalankan ibadah haji, Pak Karso? Kepercayaan akhir dari suatu kehidupan atau hidup setelah mati. Bahasa Jawa ini urip sawise mati gitu ya. Ini kan kebermanaan yang istilahnya akhir kehidupan itu tidak hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat gitu. Dengan sempurna, dan kesempurnaan itu adalah melalui pemenuhannya ibadah haji. Nah, jadi disitulah manusia, orang Islam maksud saya, tadi walaupun antrinya panjang, tetapi tetap berharap untuk supaya ke depan bisa melaksanakan haji tadi. Itulah yang tidak hanya selesai di dunia. Bahkan kemudian orang tadi saya katakan kan gampangannya ya, atau mudahnya itu kalau nanti di sana mati pun nggak apa-apa karena sudah sempurna. Atau yang penting sudah selesai haji dan setelah itu meninggal juga nggak apa-apa gitu. Ada yang seperti itu. Tapi itu belum tentu semua orang setuju dan tidak sepenuhnya betul gitu. Tapi itu adalah satu kenyataan dari banyak orang yang saya memanai fenomena itu. Gitu ya. Kalau dalam kultur di Indonesia kan orang mau berangkat haji kadang diantar oleh keluarganya dalam jumlah besar, sama komunitasnya juga. Pulang juga beberapa syukuran begitu. Dan kemudian dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Itu bagaimana, Pak Karso? Orang bisa berangkat haji itu memang secara status sosial ekonomi memang tinggi. Betul. Setidaknya mereka sudah bisa bayar, berarti tadi kebutuhan dasar yang saya sebut di depan tadi sudah tercukupi. Nah, sekarang kebutuhan aktualisasi diri tidak saja hanya setelah mampu transformasi kehidupan yang pasca di dunia tadi, tetapi juga mampu mendapat penghargaan sosial. Nah, status sosialnya meningkat. Akhirnya sebetulnya Pak Haji, Bu Haja seperti itu ya. Cuman
mohon kiranya dipahami oleh semua jamaah haji, jangan diniati berangkat haji setelah itu nanti mendapat pengakuan status sosialnya lebih tinggi. Toh pada saat bapak-bapak dan ibu atau saudara sekalian jamaah haji selama di sana itu sudah melakukan apa yang disebut dengan transformasi egaliter gitu pakaiannya wis podo sama seperti itu. Harusnya seperti itulah. Tidak ada kelas-kelas seperti itu. Bahkan sudah Anda lakukan selama di sana, bawalah ke sini, tidak usah nanti pengennya disebut sebagai Pak Haji, Bu Haji, nah, seperti itu misalnya. Nah, kalau hajinya lebih dari 1 kali nanti Pak Haji, Bu Haji kan seperti itu ya. Nah, yang penting tadi bagaimana mengimplementasikan 3 ciri tadi Mas Is. Yang pertama tadi afsus salam, artinya menyebarkan kedamaian. Kehadiran haji itu memang ditunggu-tunggu dan bermanfaat. Sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi sesama. Yang kedua tadi cara supaya bermanfaat itu atim to'am tadi, suka memberikan makan. Artinya kepada yang lapar, yang miskin seperti itu. Dan yang terakhir tadi adalah wasilul arham tadi, yaitu menyambung kekerabatan atau silaturahim yang putus, saya kira seperti itu. Dengan cara seperti itu, insya Allah kehadiran para haji lebih dari 200.000 orang yang pulang ini akan membawa kedamaian Indonesia, kemajuan Indonesia, bahkan insya Allah akan merubah yang semula kurang diharapkan menjadi satu yang diharapkan. Istilahnya adalah menjadi negara yang baldatun, toyibatun, warobun, karobu. Itu mudah-mudahan seperti itu. Jadi tidak boleh sampai menciptakan eksklusivitas sosial di dalam masyarakat. Pak Karso, tadi kan tuntutannya itu bagaimana seorang yang sudah selesai menunaikan ibadah haji harus bisa melakukan transformasi terhadap nilai-nilai ketuhanan itu. Karena kalau kita amati, ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji, itu seseorang itu dianggap melakukan kontemplasi hidup dan mati. Itu apakah bisa dijabarkan dari pengetahuan Pak Karso soal itu? Ya benar Mas Is. Ya paling tidak saya pernah mengalami itu misalnya itu pada saat orang memakai ihram, itu kan seolah dia membayangkan mengenakan kain kafan. Itu mati kira-kira. Nah, kebetulan semuanya melakukan itu, pakai 2 lembar untuk laki-laki, yang tidak pakai pakaian dalam, misalnya seperti itu Atau pada saat wukuf misalnya, pada saat wukuf di Arafah itu kan lalu merasakan semacam simulasi itu berada di padang mahsyar itu artinya itu pengadilan betapa luasnya dan banyaknya orang, itu kan jutaan orang di situ misalnya dan kemudian yang berikutnya lagi adalah pada saat melempar jumroh misalnya. Melempar jumroh itu membayangkan bagaimana melempar setan yang menggoda kita. Artinya kita berusaha untuk menjadi orang baik Jadi menghindari yang tidak baik. Kemudian kita lempar sedemikian rupa. Bahkan itu secara emosional ada bahkan orang dengan seperti itu Mas. Disitulah maka juga akhirnya setelah itu orang berdoa misalnya. Doanya itu banyak orang menangis gitu terenyuh bahasa Jawanya gitu berdoa dan kemudian seakan-akan membayangkan besok hidup setelah mati itu apa yang terjadi seperti itu misalnya, dan akhirnya orang merasa dekat sekali dengan Allah dengan Tuhannya seperti itu, tidak akhirnya keluar tangis gitu. Tangis itu tangis kesedihan tapi juga mungkin penyesalan sekaligus harapan Nah ini harapannya jadi mabrur tadi. Tapi kalau penyesalannya barangkali sebelum haji kok banyak salah akhirnya kemudian minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar seperti itu. Nah, itulah hal-hal yang saya kira
tadi transformasi spiritual itu terjadi melalui proses beribadah haji tadi, Mas. Iya. Matur nuwun Pak Karso, bincang-bincang menarik sekali dan semoga membawa hikmah terutama dalam rangka kita mengayu bagio saudara-saudara kita yang baru saja selesai menunaikan ibadah haji. Sekali lagi kita ucapkan selamat datang para jamaah haji Indonesia tahun 2025. Semoga Bapak dan Ibu saudara sekalian menjadi haji yang mabrur. Barakallah. Pemirsa, demikian episode kita di dalam Lincak Pak Karso edisi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Pak Karso luar biasa ini. Nanti datang lagi. Insya Allah.